jenis data yang dapat kita masukkan pada lembar kerja Microsoft Excel dalam bentuk huruf atau teks. Contohnya seperti ini. Setiap huruf yang kita masukkan dalam sel pada lembar kerja. Jadi pada lembar kerja kita dapat menginput atau memasukkan data pada setiap pointer yang kita pindahkan. Contohnya seperti ini. Untuk memasukkan data atau input data dalam bentuk angka atau nomor, kita harus memperhatikan pemisah nomornya atau pemisah datanya. Contohnya di sini Bapak ketikkan 87,5, tapi di sini Bapak menggunakan titik. Nah, ketika kita enter atau kita klik, maka letaknya akan berupa sebelah kanan, berarti itu penulisan sudah benar. Karena di PC Bapak sudah disetting awalnya penggunaan separatornya menggunakan titik untuk desimal. Ketika ribuan, Bapak menggunakan koma. Sini ya. Koma berarti diletakkan sebelah kanan sudah benar. Tapi jika penggunaan desimal menggunakan koma, maka letaknya masih sebelah kiri. Berarti ketika Bapak coba jumlahkan, misalkan yang satunya Bapak menggunakan titik, terus kita jumlahkan, plus, diklik angka pertama, plus lagi, klik angka kedua, Bapak enter, maka hasilnya seperti ini, value, ya. Berarti ada yang salah dalam pengetikan datanya. Sekarang Bapak rubah komanya menggunakan titik, enter. Nah, maka hasilnya langsung muncul. Berarti penulisan di semuanya sudah benar. Kalian harus memperhatikan dalam pengetikan data seperti ini. Baik, dalam pengetikan angka, ada pula yang harus kalian perhatikan ketika dalam pembagian. Contohnya, Bapak di sini akan menuliskan 100, lalu di sini Bapak ketikkan 3. Nah, di sel berikutnya Bapak akan melakukan pembagian untuk pembuatan rumus. Jangan lupa ketik plus atau sama dengan di awalnya. Lalu Bapak klik sel 100 dan Bapak beri tanda pembagi, lalu klik angka 3-nya. Lihat letaknya, berarti 100 ini di B7, sedangkan 3 letaknya di sel C7. Lalu Bapak enter, maka hasilnya 33,3333 dan seterusnya. Lalu untuk menghilangkan atau mengurangi koma, desimal atau desimal di sini ya, kalian tinggal arahkan kursornya pada letak angka tersebut, lalu arahkan kursornya ke decrease desimal ya, atau mengurangi desimal. Klik, maka desimalnya berkurang.
Baik, untuk selanjutnya kita membahas tentang input data dalam bentuk formula atau rumus. Sini sudah Bapak jelaskan tadi penggunaan rumus dari 100 dibagi 3 dan hasilnya 33,3. Dalam perumusan ada beberapa operator yang harus kita perhatikan. Pertama, tanda perkalian seperti ini. Lalu tanda penjumlahan, lalu tanda kurang atau min, dan tanda pembagian. Jadi dalam penggunaan rumus kita harus memperhatikan beberapa operator ini, ya, dan sama dengan ini fungsinya sama seperti plus. Ketika kita menggunakan perumusan harus diawali dengan tanda plus ataupun tanda sama dengan. Contoh penggunanya seperti berikut. Misalkan Bapak ketikkan di sini 67 89 87 89. Nah, untuk menjumlahkan angka-angka yang ada di sini tinggal ketik tanda plus, lalu klik angkanya, plus lagi, klik angka yang berikutnya, tanda plus, klik lagi angka berikutnya, langsung enter, maka kita sudah bisa mendapatkan jumlahnya di sini. Atau kita menggunakan pengurangan, misalkan 89 atau di sini ribuan, 1459, lalu kita ketikkan 250, dan di sini Bapak menggunakan ketikan plus, lalu klik angka pertama, lalu tanda kurang, klik angka kedua, langsung enter, maka jumlahnya sudah dapat kita ketahui. Atau dalam pembagian, misalkan di sini kita akan mencari rata-ratanya. Jumlah ini kita cari rata-ratanya. Kita tinggal klik di baris formulanya, tanda kurung seperti ini, lalu tanda bagi, karena jumlah datanya ini ada 3, 1, 2, dan 3, maka pembaginya misalkan kita klik 3, karena datanya ada 3. Kalau datanya ada 10, kita bagi 10. Langsung enter, maka rata-ratanya atau hasilnya adalah 81. Ini adalah penggunaan rumus formula dalam lembar kerja Microsoft Excel. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan jelaskan dalam menyelesaikan suatu tabel atau praktek pencarian nilai. Sini ada tabel barang-barang dalam
suatu toko, ada televisi, ada radio, tape recorder, ada komputer, ada layar monitor, kulkas, dan DVD dengan harga-harganya sebagai berikut. Di sini ada nomor, nama barang, ada harga barangnya, ada nilai diskon. Dan yang kita cari ada harga barang setelah diskon di sini, dan harga besar harga diskonnya dan harga setelah diskon. Nah, di buku kalian tabel ini ada di halaman 31 ya. Tapi ingat, ini bukan tugas ya, ini hanya pembelajaran saja. Ya, kalian jangan terlalu terburu-buru menyimpulkan ini tugas. Ini hanya untuk pembelajaran kalian. Contohnya di sini kita cari besar harga diskonnya. Ya. Misalkan di sini ada rumus plus sama dengan D6 E6. Nah, karena letak harga barangnya itu di C3, berarti rumus ini salah. Kita ganti rumusnya. Kita hapus. Ingat, diawali dengan tanda plus atau sama dengan, salah satu saja. Diklik harga barang awalnya, lalu kita beri tanda kali seperti ini, lalu kita klik nilai 10%-nya, langsung enter, maka hasilnya berarti 155.000. Kita gunakan pemisah koma. Nah, di sini ya. Otomatis kita hilangkan nolnya menggunakan garis desimal. Maka hasil dari harga televisi diskonnya itu 155.000. Berarti nanti televisi harga setelah diskonnya kita cari. Berarti di sini tanda plus, lalu klik harga awalnya, terus beri tanda kurang, klik harga diskonnya, klik langsung enter, maka hasilnya kita ketahui bahwa harga sesungguhnya televisi tersebut adalah 1.395.000 karena dia mendapatkan diskon 10%. Untuk selanjutnya kita sama seperti tadi, klik plus, kita klik harga barangnya, tanda kali, langsung klik diskonnya, langsung enter. Maka harga barangnya sudah kita ketahui. Harga diskon, maaf, harga diskonnya. Dan untuk mencari harga setelah diskonnya sama seperti yang di atasnya, tanda plus, klik harga barangnya, terus kita klik tanda min, klik diskonnya, enter. Hasilnya kita ketahui harga dari radio berarti Rp536.750. Dan untuk pencarian selanjutnya kita bisa menggunakan cara cepat dengan melakukan penggandaan atau drag hasil dari pencarian nilai besar diskon. Misalkan kita klik, arahkan kursornya ke nilai terakhir, lalu arahkan pada kursornya pada kotak atau sel sebelah kanan bawah sehingga tandanya berubah seperti ini. Kita klik, kita geser ke bawah, maka hasilnya sudah kita ketahui secara otomatis. Sama untuk mempercepat, ini juga klik, lalu geser ke bawah, maka hasilnya sudah dapat langsung kita ketahui seperti ini. Baiklah, itu saja yang bisa Bapak jelaskan pada hari ini. Pembelajaran
input data. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penjelasan materi ini dan bisa mengikuti dan bisa mempraktikkan nantinya. Kalian bisa mencari perhitungan atau penjumlahan pada Microsoft Excel dengan mudah. Terima kasih atas perhatiannya, dan ingat ya, ingat ini bukan tugas, nanti tugasnya setelah pembahasan materi yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.